Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa li baiti wa silsilati wa ila hadrati al-muallif hadzal kitab Masailul Haid Imam Ahmad Yasin bin Asmuli nafa'ana bihi wa bi ulumi wa amaddana fi dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah al-qail wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawat nyebut asma Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi turdat kang welas asih ing dalam akhirat neraka. Dengan menyebut asma Allah dengan Maha Rahman lagi Maha Rahim. Innal hamdalillah, innal hamda sak temene sekabiane puji kulillahi iku kagungane Allah. Al-qaili kang dawuh sapa Allah dawuh wa yas'alunaka 'anil mahid ila akhir. Wa yas'aluna lan pada takon sapa alladzina amanu ka ing sira Muhammad anil mahidi saking haid. Kul jawab sira Muhammad huwa adza wa utawi haid iku adza iku reket. Fa'tazilu mongko nyingkira sapa sira kabeh an-nisaa ing wong wadon fil mahidi ing dalam waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, wala taqrabu lan ojo marak-marak sapa sira kabeh hunna ing nisa hatta yadhurna sehingga suci sapa nisa. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa idza tatahharna mongko ing dalam nalikane suci sapa nisa fa'tuhunna fa'tu mongko nekao sapa sira kabeh hunna ing nisa min haitsu amarakum saking sekekerine wis merentahkum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha satamani Gusti Allah iku yuhibbu iku demen sapa Allah tawwabina ing pira-pira kang pada tobat wa yuhibbu lan demen sapa Allah al mutatahhirina ing pira-pira wong kang pada nyuciaken kabeh. Al-Baqarah nurusake sapa sira kabeh ing surat Al-Baqarah. Ini adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Silakan panjenengan semuanya melihat di dalam kitab di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya bahwa innal hamdalillah, bahwa semua pujian,
semua pujian pada hakikatnya adalah milik Allah. Artinya, sekalipun kita memuji sesama manusia, ini pada hakikatnya adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga andaikan kita memuji atau mencaci sesama manusia, ini hakikatnya kalau kita mencaci sesama manusia berarti kita secara tidak langsung mencaci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tentang pujian, kita memuji kepada sesama, kita boleh kita memuji, ya, memuji, tapi pada intinya itu pujian-pujian yang semacam itu yang dilontarkan oleh sesama manusia itu pada intinya hakikatnya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh kita memuji dengan contoh kecantikan seseorang atau gantengnya seseorang. Itu pada hakikatnya jangan kita memuji dzatiyah itu sendiri, tapi luar biasa kita memuji alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah cantiknya perempuan itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagus. Jadi sekali lagi bahwa semua pujian-pujian itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu pada kesimpulannya tidak boleh kita mencaci sesama manusia, sebab kalau toh terjadi kita mencaci sesama manusia, berarti kita hakikatnya mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Mari kita tetap selalu hormat sesama, saling hargai, saling menghargai. Segala puji milik Allah yang bersabda wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan orang-orang yang beriman akan bertanya kepada Muhammad tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa darah haid itu adalah kotoran. Darah haid itu adalah intinya kotoran. Dan darah itu semua perempuan akan mengalaminya, mengalami menstruasi. Sebab sejak Siti Hawa diturunkan dari surga, setelah turun ke bumi, Siti Hawa mengalami menstruasi, sehingga sampai anak cucu-cucunya khususnya kaum Hawa itu mengalami menstruasi. Ya, kalau nggak salah itu Siti Hawa diturunkan di Jidah, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Gunung Tursina. Jadi beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dalam keadaan terpisah. Dengan singkat cerita, beliau dengan waktu yang panjang beliau berpisah dengan Siti Hawa, beliau bisa bertemu kembali di Jabar Rahmah yang sekarang ini kalau kita berangkat
haji, menunaikan ibadah haji, itu akan mengetahui letak di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan pengajiannya. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka menyingkirlah kalian semua laki-laki anisaa terhadap istri-istrimu di saat waktu haid. Firman Allah menyuruh kita di saat istrimu dalam keadaan haid, lebih baik kita menyingkir, menjauhi. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan jangan sekali-kali mendekatinya sampai mereka istri-istrimu suci. Jadi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh atau memerintah kepada kita bahwa di saat istrimu dalam keadaan haid, lebih baik kita menjauhinya. Ya, jangan mendekat-dekati. Karena apa? Kalau mendekati kita bahaya, sekalipun itu istrimu, sebab sedang menyandang kekotoran. Ya, kekhawatirannya ya sangat jauh sekali. Ya, jadi jangan sampai kita kalau istri dalam keadaan haid, kita harus ada pemisah di antara kita. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna, dan jika istri-istrimu sudah suci, fa'tuhunna, maka silakan kamu datangi. Min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Ya, jadi mendatangi istri itu ya sesuai dengan perintah-perintah Allah. Silahkan kamu dekati. Mau diapain istrimu kalau sudah dalam keadaan suci. Tapi jangan lupa mendatangi, sekalipun itu adalah tempat permainan laki-laki, tempat bermainnya laki-laki. Kalau sudah sah, ya ini maksudnya permainan itu. Artinya kalau sudah suami istri dan sudah suci keadaannya, maka kita dekatilah, tidak masalah. Tapi min haitsu amarakumullah ini adalah merupakan sebuah ayat yang menitik beratkan kepada kita. Dengan mendatangkan istri itu harus ada etika sesuai dengan anjuran yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mendekati istri-istrimu itu melanggar, melampaui batas-batas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayo kita kaji bareng-bareng. Kita tidak menggurui kalian semua, itu hanya sebatas kita dzikrul dzakirin wa dzikrul ghafilin. Artinya saling mengingatkan kita saja, saling mengingatkan. Ya, agar kita mendatangi istrimu atau menggauli istri-istrimu itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Niki surat Al-Baqarah
ayat 222. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu itu cinta, Allah itu menyukai. Menyukai kepada siapa? At-tawwabina, kepada orang-orang yang bertobat, kepada hamba-hamba yang bertobat. Ini menandakan juga menegaskan ayat yang sebelumnya mengenai keberadaanmu tatkala mendatangi istri-istrimu atau menggauli istri-istri kalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, itu orang yang bertobat adalah yang disukai oleh Allah. Makanya kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, maka kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin mau dicintai oleh Allah, al-mutatahhirin, sering-seringlah mensucikan diri. Lahiriah, batiniah. Ini sangat luas sekali al-mutatahhirin, bukan sekedar lahiriah saja bersuci, tapi batiniah juga harus berusaha untuk mensucikan diri dari hal-hal noda-noda. Ya. Namun kita perlu ketahui, tidak mungkin kita batiniah itu suci kalau toh lahiriah itu kotor. Maka lahiriah terlebih dahulu dengan kita sering-sering bersuci, baik dengan amaliyah berwudu dan lain sebagainya, dan kita ibadah itu kita ayo laksanakan sering-sering bersuci, dan laksanakan bersuci dengan baik. Maka hati kita, batiniah kita akan suci dari noda-noda yang bisa menggelapkan hati kita. Banyak yang perlu kita disucikan, sebab manusia selalu dilabui dengan sesuatu hal noda batiniah. Ini kandungan ayat surat Al-Baqarah ayat 222 yang menerangkan bahwa di saat istri-istrimu dalam keadaan haid, kita jauhilah sesaat, sementara kita jauhi. Kalau sudah suci, silahkan kita datangilah istri-istrimu, tapi jangan lupa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kalian semua mendatangi dengan sesuai dengan perintah Allah, sesungguhnya Allah itu suka orang-orang yang bertobat dan suka orang-orang yang bersuci. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga sepanjang kita hidup di dunia ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inna sholata wassalamu ala rasulillah. Wa inna sholata lan satamene rahmat takdimi Allah wassalama lan keselamatan iku ala rasulillah, moko tetep ingatase utusane Allah, al-qaili kang dawuh sapa rasul. Dan sesungguhnya rahmat takdim dan keselamatan semoga Allah terhaturkan kepada utusan Allah yang bersabda
Hada syai'un kataballahu ala banati Adam. Hada utawi iki kihet iku syai'un iku suwiji-wiji. Kadaba kang wis mesti akan hu ing syai' sapa Allah Gusti Allah ala banati Adam ing atase pira-pira anak wadone Bani Adam. Semoga rahmat takdim Allah selalu tercurahkan kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai utusan Allah, beliau adalah Nabi Allah, sebagai Nabi, sebagai Rasul, Khatamul Anbiya, sebagai pungkasane piro-piro Nabi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin. Beliau bersabda, hada kata Allah ala banati Adam. Hada persoalan haid. Tentang haid, persoalan haid adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap cucu-cucunya Nabi Adam. Ya, ala banati Adam, yaitu perempuannya Nabi Adam alaihissalam. Semua cucu-cucu Nabi Adam, khususnya Nabi Hawa, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami menstruasi. Kalau sudah mengalami menstruasi, di situ ada konsekuensinya mengenai tentang ibadah, beramal dan lain sebagainya. Sebab di situ terdapat larangan-larangan. Gimana di saat kita keadaan haid, bisakah melakukan ibadah seperti ini, dan apa larangan-larangannya dan lain-lain sebagainya yang akan dijelaskan dalam kitab Masailul Haid. Rawa riwayatakihu ing hadis sapa Muslimun, sapa Imam Muslim, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi, ajmaina hale sekabehane. Dan semoga rahmat takdim Allah senantiasa terhaturkan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya semuanya, amin amin ya robbal alamin. Semoga kita juga termasuk didoakan oleh mu'allif, yaitu termasuk keluarga dan umat Kanjeng Nabi yang mendapatkan syafaat dari beliau fi yaumil qiyamah, amin amin ya robbal alamin. Amma ba'du, fahadi risalatun musammatun bimasailil haid fi bayani masail tata'allaq bil haid wa nisas. Amma ba'du, anapun utawi sawise maca bismillah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kiai musonib setelah membaca basmalah, memuji kepada Allah dengan hamdalah, dan membaca sholawat kepada Rasulnya, maka meneruskan Kiai mu'alif, fahadihi risalatun musammatun. Fahadihi moko utawi iki risalah, iku risalatun iku catatan atau kitab cilik. Risalatun itu catatan kecil. Risalatun iku kitab cilik, musammatun kang den arani bimasa ilil haidi kelawan aran masa ilul haid. Kata Kiai mu'alifnya, ini maksudnya kitab ini adalah hanya risalah, hanya kitab kecil yang dinamai dengan
kitab Masailul Haid. Fi bayani masaila ing dalem mertelake pira-pira masalah tata'allaqu kang gumantungan apa masail bil haidi kelawan haid wan nifasi lan nifas wal istihadati lan istihadhah, yang mana kitab kecil ini di dalamnya menjelaskan beberapa masalah tata'allaqu yang berhubungan tentang bil haidi haid wa nifasi dan nifas wal istihadhah dan darah istihadhah wa bayanil mawani'i lan jelasake piro-piro perkara kang nyegah, juga menjelaskan tentang hal-hal mawani, hal larangan-larangannya, waturuwu iha dan anyar tekane mawani, serta menjelaskan hal-hal yang dihadapkan di saat kita dalam keadaan haid atau dalam keadaan kita terdapat mawani atau larangan-larangan tersebut. Wazawaliha dan hilangnya mawani, wabayanima serta menjelaskan sesuatu yahrumu kang haram apa mabil haidi lan haid bil haidi kelawan haid wan nifasi lan nifas. Dan juga dalam kitab ini menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan ketika di waktu haid dan nifas. Insyaallah sekalipun kitab kecil ini tapi luar biasanya di dalamnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kaum Hawa khususnya, ya. Namun kajian kitab ini laki-laki pun, ya, kaum Adam pun harus tahu hukumnya, sebab ini berkaitan erat dengan laki-laki dan perempuan. Dengan harapan kita semua dalam menjalani kehidupan sisa-sisa hidup kita yang sudah berumah tangga, kita tetap beribadah sesuai dengan perintahnya dan mengetahui tentang hukum-hukum di saat kita melakukan ibadah. Di saat kita kondisi apapun, tetap kita sesuai menjalankan syariat agama, menjalankan yang sudah dijadikan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Damul haidi wallahu a'lam bishawab. Kajian kitab salaf Masailul Haid pada pertemuan kali ini sebagai pendahuluan dulu. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab dengan harapan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seraya kita sisa-sisa hidupnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pengajian ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sajikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.